Dia ada perpindahan ya Stella di sini saya mendengar. Perpindahan jauh dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Artinya beliau adalah sosok tenaga kerja yang pergi dari satu negara ke negara lain. Dan saya melihat hatinya hancur ditusuk pisau. Kegagalan oleh laki-laki. Dan Roy di sini akan memberikan kisi-kisi terlebih dahulu tanggal lahir berapa yang akan dipilih oleh Roy. Saya melihat di sini adalah korban dari ilmu hitam, santet. Saya memilih angka kelahiran 11. Meli, kelahiran tanggal 11, sempat mengalami kelumpuhan yang diakibatkan terkena ilmu hitam, santet. Karma apakah yang dialami Meli atas kejadian tersebut? Selamat malam Meli. Oke, dan tadi sudah menuliskan tanggal lahir Meli ya. Betul. Oke, Roy, silakan dibacakan apa yang telah kamu lihat dari Meli. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu Meli. Dan di sini dengan bantuan Stella juga kita akan melihat. Oh, saya melihat adanya rambut yang keluar dari mulut. Ini saya menggambarkan di sini, artinya kamu adalah kena ilmu guna-guna atau black magic, santet. Dan saya menggambar orang yang tertusuk paku. Dia ada perpindahan ya Stella di sini saya mendengar. Perpindahan jauh dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Artinya beliau adalah sosok tenaga kerja yang pergi dari satu negara ke negara lain. Dan saya melihat hatinya hancur ditusuk pisau. Kegagalan oleh laki-laki. Kehancuran rumah tangga di sini. 4. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu dihantui mantan-mantannya. Ada satu misteri lagi akan saya kasih tahu nanti bersama Stella juga. Stella membisikkan sesuatu dan dia melihat itu. Itu yang saya lihat, Robi. Wow, oke. Meli. Iya. Berhubungan dengan ilmu magis. Coba boleh ceritakan sama kita? Iya. Sebelum saya menceritakan masalah santet ini, Ya. saya akan bercerita awal mulanya dulu ya. Ya, silakan. Dari kecil saya tidak pernah hidup bahagia yang benar-benar bahagia dari hati saya ya. Karena dari usia TK, saya ditinggal kedua orang tua saya menjadi TKI. Sampai 10 tahun lamanya nggak ada kabar, jadi nggak ada komunikasi sama sekali. Karena saya kurang perhatian, makanya saya menikah muda. Tapi laki-laki pilihan saya itu ternyata salah. Setelah saya punya anak satu, dia sering KDRT, kemudian berjudi, kemudian mabuk-mabukan. Bahkan saat saya hamil 3 bulan yang anak kedua, saya pernah dihajar sampai akhirnya saya keguguran. Sekian tahun saya bertahan dengan keadaan rumah tangga saya itu. Kemudian saya memutuskan meninggalkan anak saya ke keluarga saya menjadi TKI ke Taiwan. Saat di sana 1 tahun setengah, saya mendapatkan cuti dari perusahaan. Saya kembali ke Indonesia. Di Indonesia saya 2 minggu. Selama proses saya berangkat lagi ke Taiwan, saya bertemu dengan seseorang. Dia emang orang agensi di Taiwan, tapi orang Indonesia, tapi kerja di Taiwan gitu. Oke. Dia mengungkapkan perasaan cinta sama saya, tapi saya tuh tahu dia sudah berkeluarga. Dan saya kenal dengan istrinya. Jadi saya menolak secara halus. Saya akhirnya waktu itu selang 2 hari, saya muntah darah awal mulanya di penampungan itu. Akhirnya kan saya gagal berangkat ke Taiwan. Ya. Saya dikembalikan ke keluarga saya. Sejak saat itu, saya itu sering melotot-melotot, kemudian bertingkah yang nggak wajar. Kemudian saya demam tinggi.
Terus saya nggak doyan makan. Saya dibawa ke rumah sakit, opname itu medical check up, semua hasilnya baik-baik saja. Secara medis baik-baik saja. Akhirnya pindah ke rumah sakit, dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lainnya tetap hasilnya baik-baik saja. Sampai suatu hari ada kepala desa di kampung saya, emang dia tahu ilmu agama, dia menganjurkan untuk berobat secara non medis. Pengobatan pertama emang dia menyatakan saya bukan sakit medis, saya itu diguna-guna orang. Tapi karena background keluarga saya nggak percaya hal-hal seperti itu, tetap nggak melanjutkan berobat ke kiai itu. Robi, Sebentar, ada apa? Robi, saya melihat di sini sosok yang saya hadapi korban santet yang sangat dahsyat sekali, dan saya melihat dia muntah rambut. Namun ada hal yang mengejutkan, Robi. Saya di sini juga menggambar, harusnya kamu tidak perlu hal ini, Meli. Cincin perlindungan. Saya lihat kamu ada mengenakan barang-barang cincin. Apakah boleh saya lihat? Oh, saya ambil. Oke. Oh, wow. Cincin ini bercerita pada saya dan Stella membisikkan sesuatu. Ini cincin dikasih untuk melindungi. Harusnya tidak boleh menggunakan ini lagi. Dengan kekuatan doa saja sudah cukup. Robi, ini malah membuat perlindungannya malah tambah banyak dan membuat ini malah tambah kacau, Meli. Saya ngelihat Meli di sini susah tidur dan dihantui banyak pikiran-pikiran yang buruk. Nggak pernah bisa tidur. Nggak pernah bisa Nggak. tidur. Secapek apapun, sengantuk apapun, sampai detik ini. Sampai Jadi detik ini? saya gelisah. Padahal saya dulu waktu sakit di santet itu kan saya lumpuh 2,5 tahun. Robi, Lumpuh total. Robi, kasihan Berat sekali. badan saya semula 55 kilo, tinggal 23 kilo. Hah? Iya, Setengahnya? iya. Kamu nggak nafsu makan, kamu tidak Nggak. bisa tidur. Saya makannya cuma bunga mawar merah putih sama minum kopi. Makanan manusia nggak doyan Meli. waktu itu. Sebentar, saya bingung ini. Roy, Ya. ini kan artinya Meli yakin kalau yang mengirim santet adalah laki-laki yang memiliki travel atau agent seperti itu ya? Saya sih sebenarnya. Kamu yakin dia? Saya nggak yakin, cuma Oke. lebih dari 6 kali berobat itu, setiap kan ada air yang buat bisa melihat orang yang itu, munculnya wajah orang itu terus. Kamu bisa melihat orang dari air itu, Mel? Iya. Oke, Roy, sebentar, Roy. Kalau memang Meli nggak yakin laki-laki itu yang melakukan, saya yakin Roy bisa melihat. Iya. Menurut Roy, yang melakukan ini siapa, Roy? Saya melihat dalam penerawangan batin saya, orang ini orang yang berusia 50 di sini 50-an dan rambutnya tipis. Dan saya melihat ini hidungnya mancung. Bapak, ada sosok, ada tulisan Bapak, dan saya melihat di sini gambaran juga, dan saya dibisikin Stella, Bapak Suwarno, Suwanto. Itu yang saya lihat di sini. Iya. Nama bapak itu? Suwan. Saya mau nanya, Iya, Kat. Meli nggak mencoba untuk bertemu dengan orang itu, ngomong baik-baik atau mengklirkan lah, mungkin minta maaf atau apa, jadi dibicarakan gitu. Kalau keluarga saya didampingi dengan aparat desa, sudah datang ke rumahnya, sudah bicara baik-baik, tolong dimaafkan kalau ada kalimat dari saya yang menyakiti dia, menyinggung perasaan dia. Tapi dia tetap intinya, dia merasa sakit hati karena belum pernah ditolak wanita, tapi justru dikejar-kejar wanita selama ini, karena kan dia memang orang kaya ya. Roy, saya mau nanya dulu, Roy, karena saya dan Keket adalah orang awam. Sebenarnya ketika
saya sebut ini adalah paranormal ya, bersekutu dengan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu magis atau Iya. kita sebut dengan santet. Santet. Mereka pakai medium apa, Roy? Dan dia mengirimkan siapa atau apa? Mereka mengirimkan jin dan makhluk-makhluk gaib lagi untuk menyerang Meli. Peliharaan mereka. Peliharaan yang kamu mereka. lihat yang menyerang Meli berapa banyak komplotan? Banyak sekali, atau- ada 5. Tapi ada satu komplotannya, yang satu kepalanya adalah sosok jin. Dan saya akan menggambarkan di sini, jinnya memang kurus sekali dan matanya besar. Saya melihat di sini. Banyak darah. Oke, selain memaafkan si bapak lebih dalam menggunakan hati yang paling dalam, Paswanto ya, Paswanto. Meli, dan menjauhkan diri dari barang-barang atau benda-benda tajam. Ya. Apalagi yang harus dilakukan oleh Meli, Roy? Meli harus pergi dari dunia yang berkutat dengan lingkungan yang sekarang. Stella juga bilang ke saya bahwa dia tidak cocok dengan lingkungan yang sekarang. Artinya dia harus pindah ke satu daerah agar menghilangkan pikiran-pikiran buruk ini dan menyeberang lautan. Menyeberang pulau, menyeberang satu daerah dan tinggalkan masa lalu. Dari dalam hati, Meli harus melupakan Pak Suwanto. Roy, Baiklah. terima kasih Kat, terima kasih Meli, terima kasih banyak Meli, kamu harus kuat ya, harus ikhlas. Selain ikhlas memaafkan, ikhlas juga untuk dibuang hal seperti ini. Dan kalau memang ada barang-barang atau apapun itu yang diberikan oleh orang, yang orang itu bilang ini bisa menyembuhkan kamu harus buang.